warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Risnawati dengan NIM 2417058. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial linier. Nah, bentuk umum PD linier orde ke N itu adalah A0 XY pangkat N ditambah A1 XY pangkat N dikurang 1 sampai dengan AN dikurang 1 XY pangkat N ditambah AN XY sama dengan Fx. Nah, pada PD yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk di atas dikatakan tidak linier. Nah, jika Fx pada persamaan PD linier orde N sama dengan 0, maka PD disebut sebagai PD homogen atau tereduksi atau komplementer. Nah, jika Fx tidak sama dengan 0, maka PD disebut sebagai PD lengkap atau PD tak homogen. Nah, jika A0x kemudian A1x sampai dengan ANX adalah konstanta, maka PD disebut sebagai PD linier dengan koefisien konstanta. Jika tidak, disebut sebagai PD linier koefisien variabel. Nah, untuk poin pertama, itu ada teorema dasar persamaan diferensial linier. Untuk menyelesaikan PD linier berbentuk Pi, dy sama dengan Fx, dengan Fx-nya tidak sama dengan 0, kita misalkan YCX adalah solusi umum PD homogen dari Pi dy sama dengan 0, maka penyelesaian umum PD linier adalah dengan menjumlahkan penyelesaian umum pada PD homogen dan penyelesaian khusus, yaitu Y sama dengan YCX ditambah YPX. Nah, berikut ada salah satu contoh solusi umum PD homogen. Dalam kurung D kuadrat dikurang 3D ditambah 2Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X, dan solusi khusus PD dalam kurung D kuadrat dikurang 3D ditambah 2Y sama dengan 4X kuadrat adalah 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Maka solusi umum PD lengkap atau tak homogen dari D kuadrat dikurang 3D ditambah 2Y sama dengan 4X kuadrat adalah Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X ditambah 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Itulah salah satu contoh dari teorema dasar persamaan diferensial linier. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kemudian untuk poin yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Fitri dengan NIM 2419004 dari kelas PMTK 4A. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 2. Ketakbebasan linier. Ketakbebasan linier adalah himpunan N fungsi Y1X, Y2X sampai dengan YNX. Dikatakan tak bebas linier pada suatu selang jika ada N konstanta C1, C2 sampai Cn yang tidak semua 0, sehingga berlaku C1 Y1X tambah C2 Y2X sampai Cn YNX sama dengan 0. Jika tidak, maka himpunan fungsi tersebut dikatakan bebas linier. Contohnya 2E pangkat 3X, 5E pangkat 3X, E pangkat min 4X. Tak bebas linier pada suatu selang karena dapat ditentukan konstanta C1, C2, C3 yang tidak semua 0, sehingga C1 2E pangkat 3X tambah C2 5E pangkat 3X tambah C3 E pangkat min 4X sama dengan 0, yaitu menjadi C1 nya min 5, C2 nya 2, C3 nya 0.
Contoh selanjutnya, E pangkat X dan XE pangkat X adalah bebas linear karena C1 E pangkat X tambah C2 XE pangkat X sama dengan 0. Hanya baru menjadi C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0. Yang ketiga, determinan Wronski. Determinan Wronski adalah himpunan fungsi Y1X, Y2X sampai YNX yang mempunyai turunan adalah bebas linear pada suatu selang jika determinan seperti di gambar. Kita perbesar seperti ini, maka disebut determinannya determinan Wronski. Baru contohnya, tentukan determinan Wronskian untuk fungsi-fungsi berikut. Sin 3x, cos 3x. Itu untuk baris pertama. Baris yang keduanya x, x1 dan barisan keduanya x1, x2 dan x3. Penyelesaiannya W per X sama dengan baris pertamanya kita letak di situ sin 3x cos 3x. Baru barisan keduanya 3 cos 3x min 3 sin 3x. Baru kita buat tutup kurung sama dengan min 3 sin pangkat 2 3x kurang 3 cos pangkat 2 3x sama dengan min 3. Baru kita masukkan dia dalam bentuk seperti matriks. Barisan pertamanya kita buat x1, x2 dan x3. Barisan keduanya kita masukkan 1, 2x, 3x2. Barisan ketiga 0, 2, 6x. Baru sama dengan 12x pangkat 2 tambah 0 tambah 2 x pangkat 3 kurang 0 kurang 6x pangkat 3 kurang 6x pangkat 3. Dapat hasilnya 2x pangkat 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip supersisi. Jika Y1X, Y2X, seterusnya hingga YNX adalah n penyelesaian bebas linear dari persamaan linear order Kn pi dy sama dengan 0, maka diperoleh solusi umumnya Y sama dengan C1 Y1X tambah C2 Y2X tambah titik-titik hingga Cn YNX dengan C1, C2 hingga Cn adalah konstanta. Kita masuk pada contoh. Jika Y1X dan Y2X adalah solusi persamaan diferensial homogen, Y double absen tambah Px Y absen tambah Qx Y sama dengan 0, maka kombinasi linear C1 Y1X tambah C2 Y2X juga solusi persamaan diferensial. Dengan bukti Y1X dan Y2X solusi Y double absen tambah Px Y absen tambah Qx Y sama dengan 0, maka Y1 double absen tambah Py absen tambah Qy 1 sama dengan 0 dan Y2 double absen tambah Py2 absen tambah Qy2 sama dengan 0. Maka dari solusi tersebut diperoleh Y sama dengan C1 Y1 tambah C2 Y2, maka Y absen sama dengan C1 Y1 tambah C2 Y2 absen.
Y double absen sama dengan C1 Y1 double absen tambah C2 Y2 double absen. Maka kita substitusikan ke persamaan diferensial diperoleh Y double absen tambah PX Y absen tambah QX Y sama dengan 0. Selanjutnya C1 Y1 double absen tambah C2 Y2 double absen tambah P dikalikan dengan C1 Y1 absen tambah C2 Y2 absen ditambah Q dikalikan dengan C1 Y1 tambah C2 Y2 sama dengan 0. Kemudian C1 Y1 double absen tambah C2 Y2 double absen tambah C1 P Y1 absen tambah Q P tambah C2 P Y2 absen tambah C1 Q Y1 tambah C2 Q Y2 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan menjadi C1 dikalikan dengan C1 double absen tambah P1 absen tambah Q1 ditambah dengan C2 dikalikan dengan Y2 double absen tambah Py2 absen tambah Ky2 sama dengan 0. Maka diperoleh C1 dikalikan dengan 0 tambah C2 dikali dengan 0, dapatkan hasilnya sama dengan 0. Baiklah, saya Siti Kepada dengan 4 akan melanjutkan penjelasan dari Raniasna, yaitu penyelesaian PD linear homogen dengan koefisien konstanta. PD linear homogen orde 2 dengan koefisien konstanta adalah A Y double aksen ditambah B Y aksen ditambah C Y sama dengan 0. A B C sama dengan konstanta. Dimisalkan solusi umum PD sama dengan, sehingga jika kita substitusi ke dalam PD, maka A Y double aksen ditambah B Y aksen ditambah C Y sama dengan 0, maka menjadi AM pangkat 2 AM pangkat 2 E pangkat MX ditambah BM E pangkat MX ditambah CE pangkat MX sama dengan 0. Maka menjadi dalam kurung AM pangkat 2 ditambah BM ditambah C dikali E pangkat MX sama dengan kan 0. Jadi Y sama dengan E pangkat MX. Menjadi solusi PD jika AM pangkat 2 ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Disebut juga persamaan karakteristik. Akar-akar persamaan karakteristik adalah M1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kurang 4C per 2A. Terdapat 3 kemungkinan akar-akar nilai M pada persamaan ciri. Yang pertama, jika akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC lebih besar dari 0, maka M1,2 adalah 2 akar yang real yang berbeda dengan M1,2 elemen R, maka Y sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2 E pangkat M2X. Yang kedua, yaitu jika akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC sama dengan 0, maka M1 sama dengan M2 dengan M1,2 elemen dari R, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat MX ditambah C2 E pangkat M. Yang ketiga, jika akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC lebih kecil dari 0, maka M1,2 sama dengan alpha plus minus IB dengan alpha beta elemen dari R, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 dikali E dipangkatkan alpha ditambah I beta ditambah C2 dikali E pangkat
alfa kurang I beta. Contoh, tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut. Y double aksen ditambah 5 aksen dikurang 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, akar-akar persamaan karakteristik pada PD di atas adalah M kuadrat ditambah 5M dikurang 6 sama dengan 0. M kurang 1 dikali M tambah 6 sama dengan 0. M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan min 6. Dua solusi bebas linear pada linear PD adalah Y1 dikali dalam kurung X sama dengan E pangkat X dan Y2 X sama dengan E pangkat min 6X. Jadi solusi umum PD adalah YX sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat minus 6X. Penyelesaian menggunakan program MATLAB. Yang kami dapatkan ini adalah penyelesaian menggunakan program MATLAB. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Penjelasan materi mengenai persamaan diferensial linear homogen RD2 atau persamaan Cauchy-Euler. Nah, bentuk umum persamaan ini adalah AX ditambah B kuadrat, Y double aksen ditambah A1 AX ditambah B, Y aksen ditambah A0 Y sama dengan 0. Di mana A tidak sama dengan 0, B, A1, A0 sama dengan konstanta khusus. Nah, penyelesaian persamaan ini adalah misal solusi persamaan diferensial Y sama dengan E pangkat RT dengan T sama dengan ln AX ditambah B, maka Y aksen sama dengan DY per DT dikali DT per DX sama dengan RE pangkat RT dikali A per AX ditambah B. Dan Y double aksen sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat dikali DT per DX kuadrat ditambah DY per DT dikali D kuadrat T per DX kuadrat sama dengan A kuadrat R kuadrat E pangkat RT per AX ditambah B kuadrat dikurang A kuadrat E pangkat RT per AX ditambah B kuadrat. Kemudian kita substitusi Y aksen, Y double aksen pada persamaan diferensial didapatkan hasilnya A kuadrat R kuadrat ditambah A1A ditambah A kuadrat dikali R ditambah A0 dikali E pangkat RT sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristiknya A kuadrat R kuadrat ditambah A1A ditambah A kuadrat dikali R ditambah A0 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik adalah R1, R2 sama dengan min A1A dikurang A kuadrat plus minus akar A1A dikurang A kuadrat dikurang 4A kuadrat A0 per 2A kuadrat. Nah, kemudian terdapat 3 kemungkinan akar-akar nilai M pada persamaan. Ciri yang pertama, jika akar A1A dikurang A kuadrat dikurang 4A kuadrat A0 lebih besar dari 0, maka R1 R2 adalah dua akar real yang berbeda. Maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 dikali AX ditambah B pangkat R1 ditambah C2 dikali AX ditambah B pangkat R2. Nah, ciri kedua, jika akar A1A dikurang A kuadrat dikurang 4A kuadrat A0 lebih besar dari 0 sama dengan 0, maka R1 sama dengan R2. Maka solusi umumnya adalah Y sama dengan AX ditambah B pangkat R1 dikali C1 ditambah C2 ln AX ditambah B. Ciri yang ketiga, jika akar A1A dikurang A kuadrat dikurang 4A kuadrat A0 lebih kecil dari 0, maka R1 R2 sama dengan alfa plus minus I dikali beta, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan AX ditambah B pangkat alfa dikali C1 kali cos kali beta ln AX ditambah B ditambah C2 dikali sin dikali beta ln AX ditambah B. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan karakteristik pada persamaan Cauchy-Euler jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, persamaan Cauchy-Euler adalah AX ditambah B kuadrat, Y double aksen ditambah A1 AX ditambah B kuadrat, Y aksen ditambah A0 Y sama dengan 0. Nah, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, persamaan akan menjadi AX kuadrat, Y double aksen ditambah A1 AX Y aksen ditambah A0 Y sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah A kuadrat R kuadrat ditambah A1A dikurang A kuadrat R ditambah A0 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya adalah A kuadrat R kuadrat ditambah A1A dikurang 1 R ditambah A0 sama dengan 0.
Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan kesilapan. Sekian, terima kasih. Dikali C1 kali cos kali beta ln AX ditambah B ditambah C2 dikali sin dikali beta ln AX ditambah B. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan karakteristik pada persamaan Cauchy-Euler jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, persamaan Cauchy-Euler adalah AX ditambah B kuadrat Y double aksen ditambah A1 AX ditambah B kuadrat Y aksen ditambah A0 Y sama dengan 0. Nah, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, persamaan akan menjadi AX kuadrat Y double aksen ditambah A1 AX Y aksen ditambah A0 Y sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah A kuadrat R kuadrat ditambah A1A dikurang A kuadrat R ditambah A0 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya adalah A kuadrat R kuadrat ditambah A1A dikurang 1 R ditambah A0 sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan kesilapan. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Azhari dengan NIM 2419031. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu contoh soal. Yang pertama, tentukan solusi persamaan diferensial Cauchy berikut ini. 1. 4x pangkat 2 d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah 12x dy per dx ditambah 3y sama dengan 0. Penyelesaiannya, di mana d sama dengan d per dx, transformasi x sama dengan e pangkat x, dan maka x sama dengan e pangkat z. X dy sama dengan dy. X pangkat 2 d pangkat 2y sama dengan d dikali d kurang 1 kali y, di mana d sama dengan d per dx. Persamaan diferensial akan tereduksi menjadi 4d dikali d kurang 1 ditambah 12d ditambah 3 kali y sama dengan 0. 4d pangkat 2 ditambah 8d tambah 3 dikali y sama dengan 0. Persamaan di atas adalah persamaan diferensial linear homogeni ordo 2 dengan koefisien konstan. Persamaan karakteristik 4 alfa pangkat 2 ditambah 4 alfa ditambah 3 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik alfa 1 sama dengan min 3 per 2 dan alfa 1 sama dengan min 1 per 2. Solusi dari persamaan tersebut adalah Y sama dengan C1 C1E pangkat min 3 per 2 Z ditambah C2E pangkat min 1 per 2 Z. Karena X sama dengan E pangkat Z, maka Z sama dengan ln X, sehingga solusi umum diperoleh Y sama dengan C1E pangkat min 3 per 2 ln X ditambah C2E pangkat min setengah ln X sama dengan C1X pangkat min 3 per 2 ditambah C2X pangkat min 1 per 2. 2. X pangkat 2 D pangkat 2Y per DX pangkat 2 tambah min 2X DY per DX ditambah 2Y sama dengan X pangkat 4. Menjadi X pangkat 2 D pangkat 2 dikurang 2XD tambah 2 dikali Y sama dengan X pangkat 4, di mana D sama dengan D per DX. Transformasi X sama dengan E pangkat Z dan maka X sama dengan E pangkat Z. X DY sama dengan DY. Menjadi X pangkat 2 DY D pangkat 2Y sama dengan D dikali D kurang 1 kali Y, di mana D sama dengan D per DX. Persamaan diferensial akan tereduksi menjadi D dikali D kurang 1 kurang 2D ditambah 2 dikali Y sama dengan E pangkat 4Z. D pangkat 2 dikurang 3D ditambah 2 dikali Y sama dengan E pangkat 4Z.
Persamaan di atas adalah persamaan diferensial linear ordo 2 tak homogen dengan koefisien konstan. Solusi bentuk homogen dari persamaan tersebut adalah YH sama dengan C1E pangkat Z ditambah C2E pangkat 2Z. Solusi partikulir akan dicari dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Pengandaian bentuk partikuler. YP sama dengan AE pangkat 4Z. Y aksen P sama dengan 4AE pangkat 4Z. Y double aksen P sama dengan 16AE di pangkat 4Z. D pangkat 2 dikurang 3D ditambah 2 dikali Y sama dengan E pangkat 4Z. 16AE pangkat 4Z dikurang 3 dikali 4AE pangkat 4Z pangkat E pangkat 4Z ditambah 2 dikali AE pangkat 4Z dikali Y sama dengan E pangkat 4Z. 6AE pangkat 4Z sama dengan E pangkat 4Z. A sama dengan 1/6. Sehingga YP sama dengan AE pangkat 4Z sama dengan 1/6 E pangkat 4Z. Solusi dari persamaan diferensial linear tak homogen ordo 2 dengan koefisien konstan adalah Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan C1E pangkat Z ditambah C2E pangkat 2Z ditambah 1/6 E pangkat 4Z. Karena X sama dengan E pangkat Z, maka Z sama dengan ln X. Sehingga solusi umum diperoleh Y sama dengan C1E pangkat ln X ditambah C2E pangkat 2 ln X ditambah 1/6 E pangkat 4 ln X sama dengan C1X ditambah C2X pangkat 2 ditambah 1/6 X pangkat 4. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2XD tambah 2 dikali Y sama dengan X pangkat 4, di mana D sama dengan D per DX. Transformasi X sama dengan E pangkat Z dan maka X sama dengan E pangkat Z. X dy sama dengan dy menjadi X pangkat 2 dy D pangkat 2 Y sama dengan D dikali D kurang 1 kali Y, di mana D sama dengan D per dx. Persamaan diferensial akan tereduksi menjadi D dikali D kurang 1 kurang 2D ditambah 2 dikali Y sama dengan E pangkat 4Z. D pangkat 2 dikurang 3D ditambah 2 dikali Y sama dengan E pangkat 4Z. Persamaan di atas adalah persamaan diferensial linear ordo 2 tak homogen dengan koefisien konstan. Solusi bentuk homogen dari persamaan tersebut adalah YH sama dengan C1E pangkat Z ditambah C2E pangkat 2Z. Solusi partikulir akan dicari dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Pengandaian bentuk partikuler. YP sama dengan AE pangkat 4Z. Y aksen P sama dengan 4AE pangkat 4Z. Y double aksen P sama dengan 16AE di pangkat 4Z. D pangkat 2 dikurang 3D ditambah 2 dikali Y sama dengan E pangkat 4Z. 16AE pangkat 4Z dikurang 3 dikali 4AE pangkat 4Z pangkat E pangkat 4Z ditambah 2 dikali AE pangkat 4Z dikali Y sama dengan E pangkat 4Z. 6AE pangkat 4Z sama dengan E pangkat 4Z. A sama dengan 1/6. Sehingga YP sama dengan AE pangkat 4Z sama dengan 1/6 E
pangkat 4Z. Solusi dari persamaan diferensial linear tak homogen ordo 2 dengan koefisien konstan adalah Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan C1E pangkat Z ditambah C2E pangkat 2Z ditambah 1/6E pangkat 4Z. Karena X sama dengan E pangkat Z, maka Z sama dengan ln X. Sehingga solusi umum diperoleh Y sama dengan C1E pangkat ln X ditambah C2E pangkat 2 ln X ditambah 1/6E pangkat 4 ln X sama dengan C1X ditambah C2X pangkat 2 ditambah 1/6X pangkat 4. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.